Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali kita di pelajaran bahasa Arab. Ya. Pembelajaran bahasa Arab, dan pada hari ini kita akan belajar di Ad-Darsus Tsalits, pelajaran ketiga. Judulnya yaitu Madza fa'alta atau Madza fa'alti. Jadi di sini ada dua kalimat, Madza fa'alta atau Madza fa'alti. Artinya sama, yaitu apa yang kamu lakukan gitu. Bedanya kalau ujungnya ta, madza fa'alta, itu bertanya kepada laki-laki. Tapi kalau madza fa'alti, itu bertanya kepada perempuan. Gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Contohnya di sini ada sebuah percakapan antara seorang ibu dan anak-anaknya. Yang pertama kepada Ahmad, anaknya yang laki-laki. Yang di bawahnya kepada Zainab, anaknya yang perempuan. Nah, yang pertama si ibu itu, ibu yang tadi berkata kepada anak laki-laki yaitu Ahmad, Madza fa'alta? Madza fa'alta ya Ahmad? Begitu ya. Apa yang kamu lakukan hai Ahmad? Gitu. Jadi ibu itu terkejut melihat anaknya kelihatan memecahkan gelas gitu. Nah, kemudian Ahmad menjawab, kasartul ka'sa. Saya sudah memecahkan gelas begitu. Ini walau alam apa sengaja atau tidak sengaja. Jadi ulangi lagi, ibunya tadi berkata, Madza fa'alta ya Ahmad? Terus anaknya menjawab, kasartul ka'sa. Saya sudah memecahkan gelas. Al-ka'sa artinya gelas ya. Ada lagi nanti gelas itu bahasa Arabnya al-kuba ya. Seperti nanti yang diucapkan oleh anak perempuan Zainab ya. Jadi al-ka'sa dan al-kuba itu dua kalimat yang sama ya, artinya sama, yaitu gelas. Kemudian Ahmad sudah menjelaskan apa yang dilakukan, kemudian meminta maaf. Bagaimana meminta maafnya, ucapannya? Asifun ya ummi gitu. Asifun ya ummi gitu. Maafkan saya ibu gitu ya. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Jadi kalau langsungnya asif ya ummi, maafkan saya ibu begitu. Ulangi lagi, madza fa'alta ya Ahmad? Dijawab oleh anaknya, kasartul ka'sa. Asifun ya ummi, begitu ya. Maafkan saya ibu. Kemudian percakapan yang kedua, kita lihat percakapan yang kedua. Ibu itu bertanya kepada anak perempuan bernama Zainab, Madza fa'alti ya Zainab? Begitu ya. Apa yang kamu lakukan hai Zainab? Nah, kalau ini perempuan, anak perempuan ini minta maaf dulu. Asifatun ya ummi, asifah ya ummi, maafkan saya ibu. Kasartul kuba, saya sudah memecahkan gelas begitu. Jadi tadi ketemu ya, al-ka'sa dan al-kuba itu artinya sama gelas. Madza fa'alti ya Zainab? Apa yang kamu lakukan hai Zainab? Kata Zainab, asifatun ya ummi,
Maafkan saya ibu. Kasartul kuba. Saya sudah memecahkan gelas. Begitu ya. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya. Bertanya kepada laki-laki, madza fa'alta? Kalau ke perempuan, madza fa'alti? Artinya sama, apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian setelah memperhatikan dari percakapan tadi, kita mengetahui ada beberapa perubahan kata atau kalimatnya tadi, yaitu pada kalimat tanya dan pada kalimat jawabannya. Contohnya pada kalimat tanya tadi ada perubahan dari fa'alta menjadi fa'alti. Kemudian di kalimat jawabnya dari kata asifun berubah juga menjadi asifatun. Jadi itu terdapat beberapa perubahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari perubahan-perubahan itu. Yang pertama perubahan pada kalimat tanyanya. Madza fa'alta? Itu kalimat tanya kan? Apa yang kamu lakukan? Itu kan bertanya ya, disebutnya kalimat tanya. Nah, dari kata fa'alta bisa berubah menjadi madza fa'alti. Ada juga bentuk kata yang lain. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari yang ke satu. Madza fa'alta itu bertanya kepada satu laki-laki. Terus kemudian ada madza fa'alti itu bertanya kepada satu perempuan. Ada lagi madza fa'altuma. Ya, gitu. Madza fa'altuma itu bertanya kepada dua laki-laki atau dua perempuan, sama menggunakan kata itu. Madza fa'altuma, maka artinya apa yang kalian berdua lakukan, begitu. Ada lagi madza fa'altum. Madza fa'altum. Jadi fa'altum. Kalau ini bertanya kepada 3 laki-laki atau lebih. Mau 3, mau 4, 5, 10, 20, 100 dan seterusnya menggunakan madza fa'altum. Itu 3 laki-laki atau lebih. Selanjutnya madza fa'altunna itu bertanya kepada 3 perempuan atau lebih, gitu ya. Nah, itulah beberapa contoh perubahan kata yang ada pada kata tanya tadi. Dari fa'alta berubah fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nah, itu ya. Nanti silakan diingat ya, dihafal itu perubahan katanya. Kemudian sekarang ada perubahan pada kalimat jawabnya. Tepatnya pada kata maaf. Tadi maaf bahasa Arabnya asifun. Ternyata bisa berubah-ubah juga itu. Asifun itu yang bicara maafnya satu laki-laki. Ya. Kalau berikutnya ada lagi asifatun atau asifah. Itu yang bicara maafnya satu perempuan. Ada lagi asifani. Itu yang bicara maafnya 2 laki-laki. Ya. Asifani 2 laki-laki. Maka artinya maafkan kami berdua. Asifani yang bicaranya 2 laki-laki. Ada lagi asifatani, itu yang bicara maafnya 2 perempuan. Asifatani, kami, mohon maaf, maafkan kami, ya. Terus ada lagi asifuna. Asifuna itu yang bicara maafnya 3 laki-laki atau lebih. Kemudian ada lagi asifatun, itu yang bicara maafnya
3 perempuan atau lebih. Maafkan kami, gitu ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 dan seterusnya, ya. Nah, itu perubahan kata maaf ya. Asifun bisa asifatun, bisa asifani atau asifatani atau asifuna atau asifatun. Tergantung siapa yang berbicara maafnya. Itu asifun, saya, maafkan saya. Boleh ditambah kata ganti atau domir. Kalau saya berarti ana, ya. Kita sudah sebelumnya mempelajari ya domir ya, kata ganti. Ada ana, saya, ada nahnu, kami. Kalau yang berbicara satu orang, saya ya. Kalau yang 2 orang, kami berdua. Saya, ana. Kalau kami, nahnu. Kami itu bisa 2 orang atau lebih dan seterusnya. Menggunakan kata kami atau nahnu kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi bisa bahasa Arab maaf tadi asifun atau asifatun itu bisa ditambahkan domir awalnya, di awalnya ya. Misalnya saya minta maaf, ana asifun. Kami minta maaf, kalau kami berdua, kalau kami laki-laki asifani. Nahnu asifani. Kalau kami berdua perempuan, nahnu asifatani. Artinya kami berdua minta maaf, gitu. Kalau kami bertiga minta maaf. Minta maaf untuk bertiga tadi asifuna. Kalau 3 laki-laki. Nahnu asifuna. Kami minta maaf, gitu. Kami bertiga minta maaf. Begitu ya. Jadi itulah beberapa perubahan, contoh perubahan bentuk ya. Dari mulai perubahan pada kalimat tanyanya dan pada kalimat jawabnya. Lebih tepatnya pada kata maafnya itu. Ini yang perlu diingat terus ya. Nah, maka kemudian kita coba lihat latihannya pada buku paket ya. Pada latihannya itu pada di halaman 20 yang pertama bagian dal itu menghubungkan antara 2 kalimat yang sama. Ya, pada bagian dal halaman 20 paling atas. Menghubungkan 2 kalimat yang sama dengan ditarik garis. Kemudian pada halaman 20 bagian H di bawahnya terdapat 4 tabel ya. Ada di halaman 2, ada halaman 20 ada 2 tabel. Sebagiannya pada halaman 21. Nah, setiap tabelnya ada 3 kalimat. Dipilih 1 kalimat yang berbeda. Begitu ya. Di checklist 1 kalimat yang berbeda. Kemudian, nah ini dia pada latihan yang ketiga ini. Latihan ketiga ini lumayan nih, harus berpikir lebih teliti ya. Contohnya di sini latihan ketiga ini pada bagian huruf waw, halaman 21. Halaman 21 ini menghubungkan antara pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Di sini ada 2 tabel. Tabel ke-1 sebelah kanan tabel pertanyaan, yang tabel di sebelah kiri tabel jawaban. Perhatikan dari perubahan bentuknya, ya. Dihubungkan pada kata yang tepat, pertanyaan dan jawaban yang tepat. Contoh nomor 1. Madza fa'alta, ya. Madza fa'alta tadi sudah disebutkan. Fa'alta itu bertanya kepada berapa orang? Bertanya kepada 1 laki-laki. Fa'alta bertanya kepada 1 laki-laki. Kita lihat di jawabannya, tepatnya pada bahasa Arabnya maaf, yaitu asifun.
ya, perubahan kata maaf itu, lihat mana yang ucapan maaf untuk satu laki-laki juga. Fa'alta bertanya kepada satu laki-laki, maka pada jawabannya asifunnya juga asifun yang untuk satu laki-laki, dihubungkan pakai garis seperti itu ya. Contohnya ini nomor 1 berarti mata fa'alta dihubungkan kepada yang bagian dal ya, yang keempat. Jawabannya yang keempat, asifun ya Ustadz gitu. Ya. Maafkan saya Pak Guru gitu ya. Nah, seperti itu. Tinggal dihubungkan saja ya. Nah, itulah pembelajaran bahasa Arab pada pelajaran yang ketiga, judulnya Madza fa'alta. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Atau mungkin di sini di komentar juga boleh ya. Itu saja mungkin pembahasan atau materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.